Salam damai sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam pembahasan lanjutan dengan topik 10 suku Israel yang hilang ditaklukan Asyur, episode kedua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebagian ada yang sudah pulang dari 10 suku Israel yang hilang. Sebagian ditemukan dan akhirnya sudah kembali ke Israel. Seperti yang sudah kita ketahui, orang Yahudi dan orang Samaria adalah salah satu keturunan Yahudi kuno. Beberapa kelompok lain telah mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dari Israel kuno. Masalah ini sangat menjadi relevan sejak berdirinya negara Israel dan juga relevan dalam konteks perbedaan individu atau kelompok yang berimigrasi ke Israel di bawah hukum pengembalian. Hukum pengembalian atau the law of return adalah hukum Israel yang disahkan pada 5 Juli 1950. Hukum ini memberikan kepada orang-orang Yahudi hak untuk datang dan tinggal di Israel dan untuk mendapatkan kewarganegaraan Israel. Beberapa dari klaim yang dimaksud telah diakui, sementara yang lainnya masih dalam peninjauan dan klaim lainnya ditolak. Ada banyak peristiwa dalam sejarah Yahudi yang memaksa orang-orang Yahudi terpaksa meninggalkan tanah mereka dan memaksa mereka menyebar ke seluruh dunia. Beberapa dari peristiwa penting ini dicatat dalam Alkitab Ibrani yang mendorong seluruh komunitas Yahudi dan Israel pra-Yudaik keluar dari tanah Israel. Peristiwa ini termasuk jatuhnya kerajaan Israel Utara oleh Kekaisaran Asyur pada sekitar 722 sebelum Masehi dan kerajaan Yehuda Selatan oleh Kaisar Babelonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Tetapi ada peristiwa dan periode lainnya ketika Israel meninggalkan tanah perjanjian baik sebagai individu maupun kelompok. Selain karena deportasi, para komunitas diaspora ini muncul kadang-kadang sebagai akibat dari orang-orang Yahudi dan Israel yang melarikan diri dari tanah itu sebelum serangan pasukan penyerang atau karena perbudakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada tahun 1649 Rabi Manasye dari Israel menerbitkan bukunya dengan judul The Hope of Israel. Buku ini memuat catatan Antonio de Montesinos tentang suku-suku yang hilang di dunia baru. Di dalamnya Manasye berpendapat bahwa penduduk asli Amerika pada saat penemuan Eropa sebenarnya adalah keturunan dari 10 suku Israel yang hilang. Rabi itu menulis betapa pentingnya catatan dari De Montesinos karena kitab suci tidak menjelaskan orang apa yang pertama kali menghuni negara tersebut. Ia tidak menyebutkan siapapun. Mereka juga tidak. Sampai Christopher Columbus, Americus Vespasius, Ferdinand Descartes, Marquez del Valle dan Franciscus Pizarro pergi ke sana. Manasye menulis, saya pikir 10 suku tidak hanya tinggal di sana, tetapi juga di negeri lain yang tersebar di mana-mana. Mereka tidak pernah kembali ke kuil kedua dan mereka sampai hari ini tetap beragama Yahudi. Akibat isolasi, beberapa komunitas Yahudi, praktek dan ketaatan mereka telah menyimpang dalam beberapa hal. Beberapa kelompok orang, berbagai kelompok belahan dunia telah mengklaim telah berafiliasi dengan atau keturunan orang Yahudi Israel kuno.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berikut ini kira-kira orang yang telah mengklaim bahwa mereka bertalian dengan orang Israel kuno atau sebagai keturunan dari 10 suku Israel yang hilang, yaitu Yahudi Kocin. Yahudi Kocin juga dikenal sebagai Yahudi Malabar atau Kocin. Adalah kelompok tertua Yahudi di India dengan akar yang diklaim bertanggal kembali ke Raja Salomo. Orang Yahudi Kocin menetap di kerajaan Kocin di India Selatan. Sekarang menjadi bagian dari negara Kerala. Penjelajah Yahudi Benyamin dari Ugela berbicara tentang Wilon di pantai Malabar, menulis dalam rencana perjalanannya. Dikatakan di sekitar pulau termasuk di semua kota hidup beberapa ribu orang Israel. Penduduknya semua berkulit hitam dan juga orang Yahudi. Yang terakhir, mereka orang Yahudi yang baik hati dan suka menolong. Mereka tahu hukum Musa dan para nabi dan juga sebagian kecil Talmud Halalca. Beberapa keluarga Yahudi Separdi pergi ke Kocin pada abad ke-16 setelah diusir dari Iberia pada tahun 1492 oleh Dekret Alhambra. Mereka dikenal sebagai Yahudi Paradesi atau Yahudi asing. Orang Yahudi Paradesi juga disebut Yahudi kulit putih. Mereka membawa bahasa Latino, dan dua komunitas tersebut mempertahankan perbedaan etnis dan budaya mereka. Pada akhir abad ke-19, beberapa orang Yahudi berbahasa Arab yang kemudian dikenal sebagai Baghdadi juga berimigrasi ke India Selatan dan bergabung dengan komunitas Paradesi. Ketika India merdeka dari Inggris pada tahun 1947 dan Israel didirikan pada tahun 1948, sebagian besar Yahudi Kocin berimigrasi dari India. Umumnya mereka pergi ke Israel. Banyak dari para migran bertemu dengan Musyafi, yaitu di pemukiman pertanian di Nevatin, Sahar, Yulfal, dan Meslalsion. Yang lainnya menetap di Katamon, di Yerusalem, dan di Betseba, Ramla, dan Yerubam, tempat Bani Israel menetap dan mempertahankan dialog Budiao Marabi. Yang berikut adalah Bene Israel. Bene Israel yang juga disebut sebagai kasta Syafsifar DW1 atau komunitas Yahudi di India. Dikatakan bahwa mereka berasal dari keturunan dari salah satu suku yang hilang dan leluhur mereka telah menetap di sana berabad-abad yang lalu. Banyak yang telah memiliki posisi penting dalam pemerintahan kolonial Inggris dan Angkatan Darat India. Pada awal abad ke-20, banyak Bene Israel yang aktif di industri film sebagai aktris, aktor, produser, dan sutradara. Setelah India memperoleh kemerdekaan pada tahun 1947 dan Israel memantapkan dirinya sebagai suatu bangsa pada tahun 1948, sebagian Bene Israel berimigrasi ke Israel, Kanada, dan negara-negara persemakmuran lainnya serta Amerika Serikat. Yang berikut adalah Beta Israel. Beta Israel adalah orang Yahudi Ethiopia yang juga disebut Malaysia di masa lalu. Beta Israel yang berarti komunitas Israel adalah komunitas Yahudi yang berkembang dan hidup selama berabad-abad di wilayah kerajaan Aksum dan di Kekaisaran Ethiopia yang saat ini terbagi dalam wilayah Amhara dan Tigray modern di Ethiopia. Sebagian besar komunitas ini berimigrasi ke Israel pada abad ke-20. Beta Israel memiliki tradisi keturunan dari suku Dan yang hilang. Tradisi mereka mengatakan bahwa suku Dan berusaha menghindari perang saudara di kerajaan Israel antara Rehabeam putra Salomo dan Yerobeam putra Nebal dengan menetap di Mesir. Dari sana mereka bergerak ke selatan ke atas sungai Nil ke Ethiopia.
Mereka memiliki sejarah panjang dalam mempraktekkan tradisi Yahudi seperti Kasrut, Sabat, dan Paskah. Dan karena ini keyahudian mereka diterima oleh kepala Rabi Israel dan pemerintah Israel. Pada tahun 1975 mereka berimigrasi ke Israel secara massal selama tahun 1980-an dan 1990-an sebagai orang Yahudi di bawah hukum pengembalian. Beberapa yang mengakui sebagai beta Israel masih tinggal di Ethiopia. Klaim mereka secara resmi diterima oleh kepala Rabi Israel dan oleh karena itu mereka secara umum dianggap sebagai orang Yahudi. Yang berikutnya adalah Bene Manasye. Bene Manasye adalah kelompok di India yang mengakui sebagai keturunan setengah suku Manasye pada tahun 2005. Anggota Bene Manasye yang telah mempelajari bahasa Ibrani dan yang menjalankan Sabat hukum Yahudi lainnya menerima dukungan dari kepala Rabi Israel Separdi Israel dalam mengatur konversi formal ke Yudaisme. Beberapa telah pindah agama dan berimigrasi ke Israel di bawah hukum pengembalian. Menurut tradisi lisan mereka bersama dengan suku-suku Israel lainnya, Bene Manasye diasingkan ke Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Asyur ditaklukkan oleh Babelonia pada tahun 612 sebelum Masehi. Lalu Babelonia ditaklukkan oleh Persia pada tahun 457 sebelum Masehi, yang kemudian ditaklukkan oleh Alexander Agung dari Yunani pada tahun 331 sebelum Masehi. Dari sini mereka dideportasi ke Afghanistan. Mereka tidak bisa menetap terus di Afghanistan. Maka mereka menuju ke timur hingga mencapai daerah perbatasan Cina Tibet. Di Tibet, Cina ya Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mereka akhirnya menetap di Cina pada tahun 231 sebelum Masehi karena diperlakukan sangat kejam oleh penduduk setempat di Cina. Sebagian besar berhasil melarikan diri dan bersembunyi dari orang Tionghoa di pegunungan di pegunungan yang disebut Singalung, yang kemudian menjadi nama lain untuk suku ini. Julukan lain dari mereka adalah orang gua atau orang gunung. Mereka bersembunyi selama 2 generasi di mana mereka hidup dalam kemiskinan ekstrim, hampir tidak memiliki barang pribadi. Meskipun mereka menyimpan gulungan Taurat bersama mereka sepanjang waktu, lambat laun mereka mulai keluar dari persembunyian mereka dan akhirnya mulai berasimilasi dan mengambil pengaruh Tiongkok. Namun karena pengaruh mengerikan mereka di Tiongkok, mereka memutuskan untuk pergi. Mereka berangkat ke barat melalui Thailand dan akhirnya mencapai Mandalay, sebuah kota di Myanmar. Dari sana mereka mencapai pegunungan Chin. Pada abad ke-18, sebagian dari mereka berimigrasi ke Mizoram dan Manipur yang terletak di timur Laut India. Namun dengan kedatangan misionaris Kristen di daerah tersebut, seluruh komunitas menjadi Kristen. Saat ini diperkirakan ada 2 juta orang yang dapat dianggap sebagai Bene Manasye. Namun hanya sekitar 9.000 yang kembali ke Yudaisme. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah beberapa uraian singkat tentang 10 suku Israel yang hilang. Kita terus berdoa kiranya janji Tuhan untuk kembalinya bangsa-bangsa Israel, bangsa Israel diaspora, sebagaimana janji firman Tuhan bahwa sebelum Kristus kembali datang menjemput kita di awan-awan kemuliaan, maka bangsa Israel diaspora tentunya mereka akan kembali ke tanah leluhurnya, ke tanah leluhur mereka. Demikianlah uraian singkat ini, semoga menjadi berkat.
Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi dalam uraian selanjutnya. Shalom.